Salam guru hebat, saya Monita Dwi Ambarsari, mengampu mata pelajaran matematika di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Belajar merupakan suatu proses mendapatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, pemahaman, dan nilai preferensi baru yang mampu mengubah dan menetapkan sikap. Ada berbagai macam cara dalam mendapatkan pengetahuan, dan proses belajar yang beragam dipengaruhi oleh pola pikir yang mendasarinya. Seseorang mendapatkan pengetahuan baru melalui proses penggabungan pengetahuan baru tersebut dengan pengetahuan sebelumnya yang dia miliki. Pengetahuan sebelumnya yang dimiliki murid tentu berbeda-beda. Hal ini membuat saya menerapkan pendekatan berdiferensiasi, khususnya berdiferensiasi konten. Pembelajaran berdiferensiasi konten memungkinkan murid untuk mendapatkan pengalaman belajar dengan menggunakan masalah dan topik yang berbeda. Ketika dikolaborasikan dari berbagai konten atau topik tersebut, maka murid akan mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna yang menggunakan fakta dan konsep yang dimiliki murid sebelumnya. Kolaborasi dilakukan dengan membuat suatu proses pembelajaran yang memungkinkan untuk terjadinya tukar pikiran antar murid dan atau tukar pikiran antara murid dan guru. Oleh karena itu, dalam pembelajaran matematika materi menentukan rata-rata suatu data ini, saya menerapkan model pembelajaran tipe Student Team Achievement Division yang memungkinkan terjadinya kolaborasi antar murid dengan konten yang berbeda agar proses belajar semakin menyenangkan. Model pembelajaran tipe Student Team Achievement Division dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 1. Membagi murid dalam kelompok. 2. Guru memberikan penjelasan mengenai tugas. 3. Murid melakukan diskusi kelompok. 4. Murid melakukan presentasi. Dan 5. Pemberian penghargaan. Sebelum proses pembagian kelompok, dilakukan tes diagnostik yang memungkinkan murid menggunakan kemampuan atau pengetahuan sebelumnya untuk mengerjakan tes yang diberikan. Yaitu, dalam pembelajaran kali ini adalah mengukur tinggi tanaman yang ada di lingkungan sekolah dengan menggunakan meteran. Kemudian, murid menuliskan pada sticky note dan ditempel di depan kelas. Dengan kegiatan pengukuran di awal, murid menjadi lebih siap untuk menggunakan kemampuan pengukuran tersebut dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Pada proses pembagian kelompok, guru membagi berdasarkan warna sticky note yang dipilih oleh murid saat menuliskan hasil pengukuran tanaman. Tentunya, dalam pemilihan warna tersebut tidak terjadi paksaan atau intervensi dari pihak manapun, sehingga pembagian kelompok terjadi berdasarkan pilihan pribadi. Guru memberikan penjelasan mengenai lembar kerja yang disediakan untuk bahan diskusi murid dengan kelompoknya. Membagi alat bantu sesuai dengan konten yang ditentukan, misalnya penggaris, meteran, dan kertas. Konten atau topik diskusi terdiri dari 3 topik, yaitu menentukan rata-rata data panjang telapak kaki, menentukan rata-rata lingkar dada, dan menentukan rata-rata tinggi badan. Pemilihan topik didasarkan pada kondisi saat ini di mana berbelanja tidak harus datang ke tempat belanja. Cukup dengan menggunakan gadget, maka barang akan sampai ke rumah. Semakin berkembangnya marketplace membuat masyarakat memilih cara praktis untuk memenuhi kebutuhan fashion mereka. Misalnya, pembelian baju atau sepatu. Namun tak jarang terjadi kesalahan dalam pemilihan ukuran. Maka, dalam pembelajaran kali ini memungkinkan murid mendapatkan pengetahuan baru untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Kelompok yang mendapatkan topik menentukan rata-rata lingkar dada diberikan meteran jahit untuk dipakainya dalam mengukur lingkar dada. Sedangkan kelompok yang memperoleh topik menentukan rata-rata tinggi badan diberikan perawatan meteran dan penggaris. Pada akhir proses diskusi, setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil diskusi yang mereka lakukan di depan kelas. Dilanjutkan dengan adanya tanya jawab antar kelompok. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman murid, guru memberikan kuis yang dikerjakan secara individu. Dilanjutkan pemberian penghargaan dengan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok menyanyikan yel-yel kelompok. Dengan setting pembelajaran demikian, murid mendapatkan pengalaman belajar bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan yang dikemas dengan menyenangkan. Demikian bentuk praktik baik saya dalam penerapan Student Team Achievement Divisions
dalam pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika. Salam guru hebat!